Ya wis, cakep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan struggle team ya. Jangan ngomong bahasa Inggris lah, anak dosen bahasa Inggris mantan. Kayak wong perindapan. Oh, PD ya. Alright. Alright baby. Today ya. Oh iya. Oh, anu Mas. Apa jenenge ya? Sing pertama-pertama apa jenenge gue? Oh iya pioner. English Stars. Ya, sebelumnya ini ya kita review pertemuan kemarin bahwasanya di Pondok Pesantren Aribat Nahdlatul Tulab atau PPAI 3, tim struggle ini kemarin sudah sempat mengikuti apa namanya itu pelatihan fotografi gitu ya, tapi ya karena memang harus struggle gitu jadinya ya hari ini kita ulangi. Selamat datang juga untuk Mbak Lina sama Mas Fajrul yang kemarin belum sempat ikut bergabung gitu kan. Terus tujuannya dibentuk tim ini sebenarnya macam-macam ya. Pertama itu memenuhi kebutuhan kampus untuk di bidang dokumentasi terutama di foto dan video, juga nanti ada streaming, ada reportase. Kemudian tim ini dikebut untuk segera siap karena di bulan Februari atau bulan depan itu kita di Unuga akan menyelenggarakan Porseni ya, tingkatnya itu bisa dikatakan tingkat nasional ya atau regional gitulah, intinya tuh pesertanya dari Jawa Tengah, sebagian dari DIY, sebagian Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Jadi dalam lomba Porseni itu nanti kita jadi tim media, motret, video gitu kan, terus juga nanti ada di reportase gitu kan. Nah, itu akan sangat membutuhkan banyak tim akan membutuhkan sangat banyak personil gitu kan. Terus pancen angel lho anak kopi ini seret iki lho. Terus selain itu juga sebenarnya tim yang tadinya bernama Ide Mata ini sudah dirintis oleh beberapa teman, ada saya, ada Arif Biki, ada Fajrul, ada Dayat, ada dua orang lagi yang belum bisa bergabung, Mbak Novi sama Dinda. Sepertinya udah kita sebutkan semua ya. Itu terus kemudian karena ketambahan orang-orang yang struggle ini jadi ya struggle team gitu kan. Tambah tambah angel, iya struggle team. Eh di apa di dalam persiapannya mungkin ada pertanyaan kenapa sih Mas harus fotografi dulu gitu ya. Saya belajar dari pengalaman dan melihat teman-teman yang berkecimpung di dunia visual itu mayoritas yang dipelajari pertama itu fotografi. Kalau ada orang yang belajar videografi tanpa mempelajari fotografi, saya merasa kok ada beberapa teman yang akhirnya gagal untuk menciptakan karya yang apa ya, memenuhi kriteria teknis atau apa ya teoritis kayak gitulah. Jadi misalkan begini, saya contohkan perbedaan, kita harus tahu dulu ya perbedaan antara fotografi dan videografi. Perbedaan keduanya kan salah satunya foto itu mati atau gambar mati, kalau videografi kan gambar bergerak. Nah, ditambah lagi nanti ada sound, ada musik kayak gitu kan. Tapi basically dari awalnya itu sama, pakai kamera yang apa namanya, sistem kerjanya sama seperti yang akan kita pelajari di kamera dengan sistem fotografi. Terus kemudian hari ini juga sudah tidak bisa dipisah-pisah lagi itu antara fotografi dan videografi, karena orang ketika ada orang pengen difoto dia juga akan divideokan, atau misalkan ada momen nikahan gitu kan, itu ya difoto ya di video, ada prosesi wisuda misalkan di kampus ya difoto ya di video. Jadi tapi kita tidak bisa melakukannya
satu orang bersama-sama. Jadi yang motret ya video itu nggak bisa. Jadi video ya video, videografer ya videografer, fotografer ya fotografer. Video ya kita kadang-kadang bisa apa pakai kamera mirrorless atau pakai handycam atau pakai camcorder, itu nanti beberapa macam kamera kita pelajari sekalian di sini. Yang pertama mirrorless ya, saya sampaikan kemarin mirrorless perbedaannya dengan DSLR itu karena dia udah nggak ada kacanya, jadi bentuknya lebih simpel. Ini DSLR atau SLR gitu kan. Ini mirrorless, terus kemudian yang ada di pojokan-pojokan yang lagi ngerekam ini camcorder gitu ya. Dan fungsinya emang dia kalau kayak gini, kalau camcorder fungsinya untuk video, dia bisa motret, ada fitur motretnya, tapi fotonya nggak bagus. Nah ini, kamera-kamera ini, itu fiturnya untuk motret. Ada juga fitur untuk video, tapi videonya kadang-kadang kurang maksimal, ada minusnya lah gitulah. Jadi nggak, memang sepertinya perusahaan atau pencipta produk-produk ini, ya kamu kalau misalkan kepengen video ya beli kamera video, kalau kepengen foto jadi nggak all in one gitu loh. Jarang juga ada produk yang all in one, semuanya jadi satu, ya bisa moto, ya bisa video, ya bisa ngedit, ya bisa posting gitu. Misalnya kan jarang, yang posting sendiri, nanti yang edit sendiri, yang ini sendiri gitulah. Prinsipnya kayak gini, coba yang kamera mirrorless-nya masih sebentar. Nah, kasus yang sering terjadi adalah begini. Ketika orang tidak mengetahui komposisi ya di fotografi, nanti kita juga belajar komposisi dan yang lain-lain. Ketika rekam, teman-teman nanti bisa ngelihat misalkan kayak gini. Contohnya lah ya, Fajrul ki paling enak gue jadi contoh sih. Nah, sudut segini, jadi sering banget itu, fokusnya ke Fajrul ya, belakang itu figuran. Contohnya, contohnya segini ini, bisa dilihat di layar itu ya. Contohnya segini. Ini atau seginilah. Nah, sorry, segini itu. Nah, ini sering banget orang-orang videografi atau orang yang bikin video itu ketika wawancara frame-nya tuh segini. Frame artinya apa namanya ya? Ininya croppingnya tuh segitu. Perhatikan yang Fajrulnya aja ya. Ini sebentar infonya ada. Nah, seginilah kurang lebih tuh. Bedakan sama yang kayak gini. Ini segini ya, Fajrul, terus bedakan sama yang segini. Nah, lah malah ngeblur, Jrul. Bentar. Iya. Sorry. Iya kok. Ya. Bayangkan ya, yang segini, ketika kita cropping segini, wawancara Fajrul ini misalnya Fajrul adalah pelaku usaha. Mas Fajrul usahanya apa gitu kan. Ini lagi wawancara tuh segini. Apa jual ini upil boraks. Awalnya coba-coba gitu kan. Nah, terus pertama segini, terus kemudian kita bedakan sama yang segini. Nah, enak yang mana kira-kira dilihat? Segini. Perhatikan di bagian ini ya, atas kepala ya. Kalau sering banget tuh orang-orang wawancara tuh segini nih, mepet banget kayak gini. Oke, di atas, terus kemudian segini. Nah, mata kita secara fokusnya itu enak lihat yang ini karena hilang gambarnya. Nah, karena apa? Ada istilah dalam foto atau video itu headroom ya, ruang kepala. Jadi kepala ini kalau misalkan mepet kayak gini nih, kayak nang dure kayak nyunggi frame gitu. Jadi dia kayak kepentok, kayak kejedot. Nah, kayak gini tuh sering banget tuh saya temui beberapa video. Alatnya canggih, bisa Sony Alpha 7S yang harganya 2 kali lipatnya motornya Dayat gitu kan misalnya. Atau Dayat bae lah. Kelas tuh
Hidayat blur. Kayak adegan apa mau ngeblur kok. Ya, itu ya ganti ini dulu coba. Saya mau nyopot HDM ini si mirrorless. Ya, gitu ya. Alat itu penting di dalam fotografi. Alat itu penting karena kita nggak pakai alat, nggak pakai foto, nggak pakai kamera juga nggak mungkin bisa motret gitu kan. Tapi lebih penting dari itu adalah eh, skill atau penguasaan kita terhadap fotografi itu sendiri. Jadi saya sering bilang ke teman-teman yang baru belajar fotografi itu, kamu itu punya beli motor dulu atau bisa naik motor dulu ya gitu. Pertanyaannya itu kan rata-rata hampir semua di kita itu bisa naik motor dulu, mbuh nyilih ngene sapa, kadang-kadang colong-colongan, ngene bapake lagi ra tinggu gawe ya kan. Terus ya kayak gue lah, bahkan mobil atau apapun itu kita sering kali kayak gitu. Kita bisa dulu, skillnya dulu kita asah, baru habis itu beli. Atau bahkan ada yang sama sekali nggak beli gitu loh, artinya memang dia nggak punya. Kayak saya hari ini, kamera itu semuanya punya orang, tapi saya yang make. Kalau nggak ada saya, kamera ini nganggur, kan keren, malah keren itu daripada duwe tapi rasa nganggu gitu loh. Ya lebih keren lagi, ya duwe ya bisa nganggu gitu kan. Jadi itu apa namanya akan lebih bagus lagi. Jadi sebelum kita punya, kita bisa dulu. Bahkan pilot nggak punya pesawat ya bisa mengoperasikan pesawat, tapi dia belum tentu yang punya pesawat, karena yang punya pesawat juga nggak bisa jadi pilot gitu kan. Balik lagi ke fotografi, kemarin ada 3 aspek yang kita pelajari, di mana ketiganya adalah aspek-aspek yang digunakan untuk menghasilkan foto yang kita inginkan ya. Pertama ada shutter speed, itu bukan bedak tapi shutter speed adalah kecepatan rana ya. Terus kemudian sebelahnya angka F itu 6.3, 6.3 itu diafragma. Yang selanjutnya ada ISO. Nah, kesemuanya itu 3 komponen exposure, atau kita bisa sebutkan segitiga exposure. 3 komponen yang semuanya mempengaruhi cahaya yang masuk ke dalam kamera atau yang mempengaruhi hasil gambar kita. Yang pertama shutter speed, ini kita review kembali ya, karena banyak yang lupa. Karena memang belum pegang kamera, nanti kita hari ini langsung tag ke lapangan. Ini shutter speed. Shutter speed itu mempengaruhi cahaya, semakin angkanya besar, semakin dia cepat, semakin dia gelap, semakin dia turun, semakin dia lambat, semakin dia terang. Lambat itu artinya ketika ada gambar goncangan seperti ini, gambar gerak, di shutter speed rendah dia akan shaky ya, atau goyang gitu ya. Coba ini fokusnya emang, nah coba, sorry. Nah misal segini ya, ini shutter speednya 1/15, kita motret. Nah goyang, ya ada gonjang, terus kemudian kita coba naikkan shutter speednya jadi 60. Dia agak nge-freeze, lumayan gitu kan, dibandingkan dengan yang tadi. Dibandingkan dengan yang tadi, ini shaky, ya, itu kan. Terus itu shutter speed. Kemudian ada F atau diafragma ya, diafragma. Semakin si F ini jadi kayak gini guys, nanti kita praktek itu pakai kamera ini, itu di viewfinder di dalam sini ada semuanya, ada apa namanya indikatornya di dalam ini. Jadi kadang-kadang kita nggak perlu lihat LCD, nggak perlu lihat LCD-nya, di sini udah ada itu F. Coba yang mirrorless-nya lagi. 1/60 F sama indikator sama pokoknya bar yang di bawah itu ada semua. Sorry coba. Nah nanti kan tampilan layar kita, nah itu yang bawah itu, angka-angka yang bawah itu ada semua di dalam si jendela bidik ini. Cuma yang F itu nggak ada angka
nggak ada huruf F-nya, cuma 5.0. Terus 1/60 itu nggak ada satunya, cuma 60-nya yang muncul. Tapi indikatornya itu tetap ada. Indikatornya tetap ada, ISO-nya ada, tapi keterangan ISO-nya itu nggak ada, cuma 1600 kayak gitulah. Terus kemudian apa sih yang mempengaruhi F ini mempengaruhi apa gitu kan ya pertanyaannya. F ini mempengaruhi apa atau diafragma ini mempengaruhi apa? Pertama cahaya. Semakin angkanya kecil F-nya itu cahayanya akan semakin terang, semakin besar itu semakin redup. Karena F ini kayak jendela. Jendela inilah, makanya korden gitu ya, jendela itu kita misalkan kita buka kayak gini. Nah, ini kita lagi buka nih dari tadi 14 ke 13 itu kita lagi buka. Nah, bukaannya lebar, ini bukaan lebar ya, diperlebar. Itu angkanya lebih menjadi semakin kecil. Kalau shutter speed itu tadi 60, shutter speednya dicepetin gitu ya, dinaikin berarti jadi 80 atau jadi 100 gitu kan. Tapi kalau F ini ada orang ngomong, kalau instruksi saya misalnya ngomong F-nya bukaannya diperlebar, nah angkanya diperkecil. Misalkan tadinya kamu pakai 89, 9.0, Mas 9 kok gelap ya, apanya, coba oh F-nya lagi diafragmanya diperbesar, bukaannya diperlebar. Nah ini angkanya semakin kecil. Semakin kecil angkanya, semakin kecil juga ruang apa namanya itu istilahnya itu, ruang tajam atau bahasa fotografinya itu deep of field ya. Jadi ruang tajamnya itu misalkan F3 itu dari misalkan ini kita fokusin dulu. Nah, bandingkan antara F ini F6,3 ya. Nanti saya setting dulu F-nya, dibikin F16, ISO-nya kita naikkan. ISO mana ISO? Sebentar. Ini kalau pakai ini harus ke sini sih. Udah ya. F-nya naikkan, F-nya 18. Terus speed shutternya kita turunin. Nah itu yang di bar itu, yang angka 123 minus 123 plus itu indikator. Kalau ke sini, nah ke sini itu berarti gambarnya lebih cerah. Coba kita bandingkan ya si F ini ya. Sorry. Oh dia nggak mau. Nah, si F ini intinya si diafragma itu mempengaruhi, jadi belakangnya itu backgroundnya itu lebih fokus yang F18 atau diafragma diangkat 18, yang 6,3 itu belakangnya ngeblur kayak gitu, itu F. Terus kemudian kalau ISO itu dia mempengaruhi kualitas ya, semakin ISO-nya semakin tinggi 6400, coba kita bandingkan F-nya dalam. Oh iya 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 iya. Diet maning. Sepik. Perhatikan bajune Zabik itu ya, itu kan 6400. Ih. Ya, terus kemudian ini nih, kita turunin ISO-nya tuh. Biasa. Peteng guys. Ini agak susah ya. Ini di F8 segini. Oke. Ya, coba kita, nah ini kelihatan banget nih. Ini F ya, kita lagi, ini ISO. Nah, tuh, baju, terutama baju, dayat mah biasa, lihat. Terutama terutama di bagian ini, terutama di bagian baju itu ya, baju yang hitam itu ya. Kita lihat apakah yang terjadi. Nah itu, yang saya maksud kemarin bedak itu tuh kayak gitu. Jadi hitam, terus di bintik-bintik. Nah ini kan kelihatan tuh noise.
Beda ya. Dalam? Bukan warna sih, lebih ke ini kan sebenarnya kenapa kok lebih ini kan karena tadi lebih cerah. Tapi poinnya bukan di warna, poinnya di kejernihan atau apa ya namanya ya, kualitas gambar. Ini kalau ini kan dia nggak ada bintik-bintiknya itu. Nah kalau yang ini tuh kelihatan dia kayak wah loh, loh, loh. Nah dia kurang apa ya, noise lah istilahnya tuh banyak noise-nya, banyak titik-titik-titiknya. Ya mungkin itu ya tiga shutter speed. Kita ulangi dari depan dikit ya, shutter speed itu mempengaruhi kecepatan. Jadi kalau saya lagi gerak lari gitu kan, shutter speednya harus lebih cepat gitu kan. Terus diafragma sabar, shutter speed itu sing dhuwur. Nah, shutter speed itu mempengaruhi ganti screen. Kalau blur ya itu nanti kita pelan-pelan lah satu-satu lah. Nanti jangan ya sambil mungkin nanya, Mas, kok ada kamera, ada lensa yang kalau blur, fokus blur itu dipengaruhi oleh lensa juga. Jadi misalkan kita kayak gini. Pertama ya, sebelum lensa. Fokus blur itu dipengaruhi antara jarak objek dengan background. Jadi misalkan kamu di sini, nah ya kayak kita di sini, backgroundnya di sana itu, sama yang backgroundnya di sini, itu blurnya blur yang backgroundnya jauh. Jadi misal nanti kita praktekkan di luar backgroundnya itu kita ambil yang jauh, nanti akan fokus dan blur gitu kan. Tapi yang poin-poin yang penting adalah begini, kita harus memperhatikan point of view atau titik mana sih yang jadi fokus kita. Karena apa? Karena ini kita ngelihat ya di yang apa namanya? Sorry. Kita lihat yang mirrorless, bentar kok mirrorlessnya agak ini deaktifasi dulu coba Bik. Ya, kok nggak jadi. Ya, komposisi pertama yang kita pelajari adalah begini. Ini kan kalau kita ngelihat ke arah sana itu kan banyak ini ya, banyak pilihan. Kita tuh mau motret yang mana. Nah, point of view tuh kayak gitu. Titik mana yang jadi apa ya? Apa sih istilah ya? Point of view tuh. Ya, mau jadi titik yang kita wakilkan dalam foto kita. Misalkan kita itu kan di antara sekian banyak tulisan-tulisan itu mungkin oh ini nih menarik nih gitu kan. Nah, kita cropping. Misalkan kayak gini. Nah, si Dayat Deluvi itu nah segini misalkan crop. Kita milih. Nah, ini komposisi pertama, belajar komposisi pertama itu cropping karena ini kan kita mata kita sama kamera kan beda ininya apa namanya? Sudutnya ya. Kita bisa hampir 180 derajat ya dari sini sampai sini tuh bisa kelihatan gitu kan walaupun yang samping udah nggak begitu jelas. Tapi kita di antara sekian banyak yang kita lihat, kita milih. Nah, itu framing namanya ya. Kita crop. Misalkan kita mau memperlihatkan ini ya, kita foto ini. Menurut saya yang menarik ini Mas, ngeletek gitu kan. Nah, misalnya itu. Terus misalkan ini Mas. Nah, atau misalkan ini Mas. Nah, gitu kan. Itu kita milih. Itu komposisi pertama ya, cropping ya. Orang ini sudut yang paling lebar aja 15 milimeter ini kita pakai yang zoom out yang paling mentok itu aja belum sama kayak mata kita. Jadi disitulah kita moto itu perlu apa kejelian kita. Terus apa ya? Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu. Biar nanti kalau kita udah pegang kamera satu-satu udah nggak bingung lagi. Yang jelas kayak gini, semua kamera itu punya ISO, diafragma, sama shutter speed. Cuma bedanya mana lensa ini frame yang depan. Cuma bedanya adalah letak dari apa namanya tombol-tombol. Ini malah mau buat contoh malah hilang tombolnya. Nah, ada yang di depan sini,
Ya, untuk ngaturnya itu shutter speed itu geser-gesernya di sini. Ini Canon, Nikon itu pakainya jempol di sini. Ya. Terus kemudian ada lagi Sony. Ini nanti settingannya beda. Sony itu di sini shutter speednya bisa diatur, bisa milih antara ini sama ini. Ini pakai jempol lagi. Kadang ada yang ada lagi versinya si Nikon kalau nggak salah. Dia itu di sini, di depan sini. Jadi ada yang tadi Canon di sini di atas, itu kan di atas. Ada yang pakai jempol, ada yang di depan sini. Terus kemudian untuk diafragma itu biasanya disimbolkan dengan AV di kamera itu AV. Nah ini AV, enggak kelihatan ya. Coba ya, minta tolong ya di zoom ya, yang depan ya, singkai. Ya di zoom. Oke. Lagi apa mentok? Gak apa-apa segitu aja udah. AV ini, AV atau nanti di kamera Nikon kalau kita pegang Nikon itu ada logone ini. Bisa coba ya, Raketon ya. Sorry, balik namanya ini. Ada logonya ini, logonya itu kayak ya logo diafragma. Ini. Zoom out lagi. Atau nanti di mirrorless itu nanti beda lagi. Jadi agak ribetnya tuh di situ. Tapi semuanya prinsipnya tiga-tiganya itu pasti ada. Kalau nggak ada kameranya balikin ke toko. Ya. ISO. Nah misalkan ini nih, ini ISO-nya di sini nih, Mas. Coba Mas. ISO ada tombolnya lagi. Sorry, bisa. Nah ISO itu tombolnya di sini. Ini untuk mirrorless Sony. Ada tulisan ISO di sini. ISO terus kemudian ini bentar, ISO-nya itu hilang, ini udah hilang. Ini di atas, punya si Canon itu di atas ISO. Jadi kalau kita mau setting ISO-nya ya, sebenarnya anak dosen bahasa Inggris itu dunia ISO loh guys. Nah ISO babat ini kita klik, nah dia kita geser, bisa geser pakai tombol ini, bisa geser pakai ini, coba ya. Nah tuh geser 100, 200, sekian gitu kan. Ini ISO. Terus si F shutter speed yang 1/25 ini itu gesernya pakai ini. Ke kiri itu ngurangi, ke kanan itu nambah. Ini soalnya emang kameranya itu kurang jernih karena dia ISO-nya juga tinggi si Canon Sony camcordernya. Nah, terus kalau diafragma itu AV-nya tadi ini, AV-nya ini ditahan, dipencet, ditahan, terus digeser. Ini kan yang 6/3 ini di sini, ya ini digeser. Ada perubahan angkanya tapi kurang fokus ya. Nah, kelihatan tuh. AV F4 5 gitulah. Nah, segini nih kelihatan. Kalau dilepas Mas, kalau dilepas balik lagi ke shutter speed. Gitu kan. Itu ya. Canon, Nikon, Sony ada semua, mirrorless ada, DSLR ada. Tinggal dipilih. Nanti kita langsung cabut ke luar boleh sambil praktek, motret sambil ngobrol, sambil ngeses teng Jawi nggih angsal nek menawi teng Jawi nggih, menawi onten. Kalau misalnya ada yang haus dan pengen beli minuman, beli nyong tek nitip, itu maksudnya lo seger-seger. Sampai di sini dulu, saya harap ada pertanyaan, monggo Mas Dayat mau nanya apa? Oh gitu ya. Hah? Oh anugrafi itu ya hanya anu-anuan lah, Instagram weh. Itu kamu pasti dia Instagram itu. Lina mungkin mau nanya? Oh nanti ya, nanti di belakang ya. Oke terima kasih. Ya maksudnya maringana kan harap nangar namburi, iya.
Oh iya, indikator. Apaan ya? Tidak tahu kena. Oh, indikator ini jadi kayak gini, indikator yang sorry belum. Bentar, kok lemot ini indikator ya. Ya, geser. Indikator itu kan membantu kita memperkirakan, kayak gitu bahasanya itu. Membantu kita kira-kira, karena menurut kamera itu tidak selamanya benar, gitu kan. Kira-kira itu segini itu menurut kamera itu masih under, bahasanya itu under itu masih masih kurang ya, masih ke arah minus. Ini loh, yang di bawah ini loh, sebentar. Nah itu yang di bawah angka 1 ini nanti bisa geser ke kanan atau ke kiri, kanan ke kanan, nah, itu kanan. Menurut si kamera ini, cahaya yang masuk ke kameramu itu sudah terlalu banyak. Tapi kalau kamu pengen fotonya memang, jadi gini, tidak ada salah benar gitu ya. Cuma kalau misalkan aku senengnya kayak gini mas, cerah, gitu kan. Nah gitu kan, betul. Tergantung selera lah. Jadi komposisi ini kayak ISO, diafragma sama shutter speed itu kayak bumbu. Kamu tuh mau komposisinya kayak apa gitu loh. Iya, semuanya masuk ke indikator. Misalnya ini gini, Mas, saya motret di dalam ruangan. Kan apa yang perlu di apa ya antara antara ruangnya antara motret di kondisi yang agak remang-remang atau gelap dengan yang terang itu mana dulu yang dikomposisikan, Mas? Pertama, kalau kamu motretnya motret orang, ya shutter speednya jangan di bawah 60. Habis itu berarti apanya ya lagi di apa namanya diatur. Oh, diafragmanya dibuka paling lebar. Habis itu kok masih gelap lagi, Mas? Ya jangan shutter speednya yang diturunin, tapi ISO-nya yang ditambahin gitu loh. Jadi tiga-tiganya itu saling mempengaruhi. Terus kalau di luar ruangan Mas, ya kalau di luar ruangan pengen jernih, isunya diturunin. Isunya sampai 100 lah paling kecil. Isunya paling sampai 100 paling kecil, terus kemudian apalagi Mas yang disetting? Ya kamu pengen fotomu itu jernih apa enggak sampai belakang, apa ngeblur atau gimana, itu diafragma nanti. Diafragmanya berapa? Nah, nanti shutter speednya diatur gitulah, disesuaikan kayak gitu intinya. Terus si indikator ini dia hanya membantu. Jadi nanti di dalam jendela bidik ini kita ngintip gitu ya. Itu nanti dia ke kanan atau ke kiri. Pokoknya kalau si Canon itu plusnya di kanan, minnya di kiri. Kalau si Nikon itu kayaknya kebalikannya. Pokoknya ada perbedaan. Apa namanya? Perbedaan. Ya, kalau kalau Nikon ke kanan itu min, ke kiri itu plus. Tapi makanya itu kalau kayak gini, kalau kita mempelajari ini dari awal, prinsip-prinsip ini kita pelajari dari awal, kamu mau beli Canon, Nikon, apa ya, yang merek-merek susah itu Olympus, terus ada lagi Leica apa ya, ya pokoknya gitulah merek-merek yang aneh-aneh yang nggak pernah kita dengar ya, prinsipnya tetap sama. Karena itu yang kita pelajari itu kan materi-materi yang mendasar. Beda sama orang yang nggak belajar itu, beli kamera Canon, belajar ya otodidak gitu ya, tanpa adanya penambahan materi-materi teori-teori kayak gitu, dia ganti Canon, itu kayak apa ya, kayak orang nggak pernah pegang kamera. Jadi ketika dikasih Canon, apa orang biasa pakai Nikon, pakai Canon dikasih Nikon, dia bingung karena apa? Secara bentuk itu si Nikon ini memang produknya Nikon itu biasanya difungsikan dengan dua tangan. Jadi di sini ada tombol, ada jajaran tombol, di sini juga ada tombol. Jadi kalau si Canon itu memanjakan pengguna dengan semuanya di tangan kanan, hampir semuanya. Karena di sini menu sama info itu cuma apa ya, tambahan ya, maksudnya nggak selalu kita pakai, tapi pasti yang selalu kita pakai itu di sini. Tombol reviewnya di sini, hapusnya di sini, settingannya di sini, AV-nya di sini gitu kan. Kalau si Nikon itu dia hanya mementingkan tombol yang biasa dipakai. Misalkan AV di sini, AV-nya di sini, ISO-nya di sini misalkan, atau bahkan dia tombol review untuk melihat fotonya aja di sini, di kiri gitu loh. Nah itu perbedaan-perbedaan yang terjadi. Apalagi nanti kalau kamu tiba-tiba
megang mirrorless, megang ini. Jadi kalau kayak kayak aku gitu ya, misalnya tiba-tiba harus pakai Canon, harus pakai Sony, ya pasti pertama diam dulu atau mengamati dulu ini tombolnya pada nyebar kemana nih gitu kan. Terus kemudian lari ke menunya itu apa aja gitu kan. Oh ini ketemu. Kayak kemarin misalnya ya, ini sih bukan soal kejelekan ya, maksudnya ada orang udah ahli di videografi, ketika pegang kamera Sony ini, terus ada di Sony itu ada keunggulannya itu ada mode foto yang kayak di HP, ada retro, ada pop, ada apa kayak mainan kayak gitu, kayak apa itu di sini ada apa itu namanya filter ya, itu di sini ada. Nah itu kemarin dikiranya kameranya yang rusak gitu loh, itu kejadian gitu loh, kameranya sing rusak ya, karena di sini kalau model model pop ya, pop filter itu kan di sini hitam, kayak apa istilahnya kayak vignette kayak gitu loh, hitam kayak kayak kamera kayak ini. Kalau ini rusak, emang rusak. Ini tuh di tengah itu ada cahaya tapi sini hitam. Ini emang rusak kalau yang ini. Nah, yang ini kemarin dianggapnya kayak ini rusak apa ya Mas ya, layarnya ya LCD-nya gitu kan. Setelah saya masukkan ke komputer ternyata kok masih ada vignette di pinggirnya itu yang hitam-hitam, baru cari ya berarti oh ini settingan kamera. Jadi gitu. Kenapa kemarin di pondok itu saya selalu mengulang-ulang teori ini karena memang apa ya, biar mateng dulu, habis itu baru praktek. Nanti kamu mau pegang Sony, mau pegang apa, tinggal dicari. Apalagi kalau modenya itu yang agak bingung di mirrorless itu, modenya kan dia udah main layar. Jadi cara kerjanya itu si si Canon ini cara kerjanya udah nggak cuma di tombol, tapi sebagian itu kita bisa ngatur di layar. Misalkan kita nggak bisa pakai ini ya, pakai screen ya. Saya contohin di sini aja. Misalkan kayak gini. Sabar guys. Lihat lah dulu. Misalkan kayak gini, kalau SLR itu kan semuanya di sini, semuanya di tombol. Ini kan tombolnya cuma dikit Mas tuh. Bandingkan. Terus ngaturnya gimana Mas? Oh, malah lebih mudah. Mau ngatur ISO tuh di sini. Geser atau kayak gini. Karena touchscreen udah. Terus habis itu apa Mas? Ngatur ini. Itu kayak gini toh. Kayak HP lah. Di HP kan kayak gitu. Ini bagi sebagian orang memudahkan, tapi sebagian eh, lagi seperti saya merasa agak ribet malah justru kalau kayak gitu. Enakan pakai tombol, tek 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 tek, tek, kelar. Kalau gini kan satu-satu itu nggak bisa cepetan. Nah, terus mungkin harusnya ada pertanyaan, Mas, kan ada mode auto. Kenapa kita mempelajarinya yang manual? Yaitu karena prinsipnya auto itu ya di kita ini yang belajar manual ini. Jadi saya hari ini kalau suruh motret itu motretnya mode auto. Karena apa? Cepet kan? Set, set, cepret gitu toh. Nah, rampung lah, rampung. Karena apa? Ada kondisi-kondisi tertentu di mana mode autofocus itu auto exposure atau auto ada dua ya. Auto exposure, ada auto fokus. Auto fokus tuh yang di sini. Ya AF di lensa. Jadi fokusnya otomatis, dia dia langsung nyari-nyari gitu kan. Nah, kalau auto exposure kamera yang ngatur berapa ISO-nya, berapa diafragmanya, berapa shutter speed-nya. Nah, di mode auto exposure itu yang diutamakan pasti shutter speed. Shutter speed-nya jangan sampai di bawah 60. AV-nya paling lebar, bukan paling lebar, angka paling rendah, misalkan 3,5 gitu kan. Nah, yang diutak-atik terakhir itu ISO. Jadi nanti urutannya kayak gitu. Kalian itu ISO-nya dimentokin sampai 100. Ini sambil nanti praktek ya. ISO-nya dibikin 100. AV-nya diafragmanya dibuka paling lebar. Nah, habis itu kamu main apa namanya? Shutter speed dulu kayak gitu. Nah, indikator tuh cuma ngira-ngira. Bisa aja kamu fotonya kayak gini. Fotonya di sini, belakangnya cerah gitu kan. Nah, kamera itu kan kotak segini ya. Nah, itu mengindikasikan oh cahayanya banyak nih karena di belakang putih atau cerah gitu kan. Pas jepret ternyata yang kita inginkan orangnya hitam. Nah, diulangi lagi gitu kan. Kayak gitulah kurang lebih kayak gitu. Terus selain itu semua, yang paling penting salah satunya adalah
mempelajari arah cahaya. Jadi kita pertama kali itu pakai mempelajari arah cahaya itu jangan sampai berlawanan dengan arah lensa. Misalkan kamu motret ini apa ya? Jendela, cahayanya kan dari luar. Aku pengen motret Lina misalnya. Nah, Lina tak taruh di situ, tak foto. Kan hitam. Kalau hitamnya hitam sekalian itu bisa jadi siluet. Jadi syaratnya bikin siluet itu hitam, full hitam. Bukan under. Kalau under tuh masih kelihatan bentuk ini kulitnya apa. Kalau siluet itu hitam. Siluet pitik gitu kan. Terus gitu. Arah cahaya. Jadi kalau misalkan kepengen motret ini kelihatan jelas ya saya dari sana searah dengan cahaya atau menyamping. Jangan sampai kita menabrak. Kalau nabrak pasti tetap mau gimana pun kamera ini kayak HP gitulah. Kalau motret pakai HP kan kayak gitu. Misalnya kamu lagi duduk di situ, terus kita motretnya dari dalam sini. Ya nggak jelas, tetap silo. Karena memang kamera itu kayak ngira-ngira, oh ini udah cerah nih segini udah pas. Ternyata pas dicepret, oh orangnya hitam gitu kan. Kamu harus geser. Ya kalau pakai lampu kayak gini kan lampunya yang digeser. Kalau di luar kan kita nggak mungkin geser matahari suruh geser ke sini kan. Jadi kita yang berputar ya. Kurang lebih kayak gitu. Nanti rolling lah seenaknya mau pakai yang mananya. Soalnya ini LCD-nya mati ya. Terus yang ini juga sama, nggak beda jauh lah. Ini mati separuh. Terus yang ini tuh tombolnya suka tiba-tiba lari kemana-mana. Ya begitulah keadaan kita guys, makanya kita jadi struggle team tuh kayak gitu karena ini ya Mas Hanif ini kameranya udah zaman kapan gitu kan. Nah, terus yang ini yang baru, cuma yang ini juga memang butuh ketelatenan untuk nyari-nyari di mana ISO, di mana diafragma gitu kan. Nah yang paling enak tuh ini, paling enak nih. Terus saya pesen ya kalau yang DSLR tuh motretnya pakai ini dulu, pakai jendela bidik, pakai viewfinder. Karena apa? Di viewfinder itu kadang-kadang kan ini kan apa yang ada di luar ditampilkan di sini. Kalau di layar kita setting dia gelap terangnya itu langsung kelihatan, gitu kan? Ya, ya itulah. Pokoknya nanti sambil santai-santai di luar. Kalau ada yang mau ke bioskop ya nanti waktunya menyesuaikan, gitu kan? Terima kasih, monggo bisa diambil alatnya. Oke, silakan langsung praktek kita keluar aja. Ya di stop.